Tak. Oke. Halo, selamat siang. Kids Mom, selamat siang. Halo, selamat siang teman-teman. Eh, Oke, hari ini seperti yang sudah saya eh, bilang kemarin bahwa hari ini saya akan menghadirkan satu narasumber ya. Beliau adalah mantan CFO dari salah satu perusahaan e-commerce terbesar ya. Nah, Pak Budi sebentar saya mungkin sambil menunggu teman-teman join ya Pak ya. Ini masih ada beberapa yang join, nanti saya baru ini ya Pak ya, baru undang Bapak ke live saya ya Pak ya. Oke, sambil nunggu dulu Pak. Oke, oke. Halo, selamat siang Ibu Wita. Oke, saya mau eh, saya mau sapa dulu teman-teman yang sudah join di sini. Jadi hari ini saya akan mengangkat tema tentang model bisnis yang bisa survive di hampir semua kondisi ya. Kali ini yang akan saya interview adalah beliau adalah mantan CFO dari salah satu perusahaan e-commerce terbesar ya. Dan beliau ini juga sudah membuat satu buku yang sangat fenomenal ya, menjadi bestseller di Indonesia tentang how to start up a billion, how to apa ya, how to make a billion dollar startup, betul ya. Nah, oke, sekarang saya undang beliaunya karena beliaunya sudah join di IG saya. Selamat siang Ibu Wita cantik, selamat siang Ibu Fong. Oke, saya akan Oke, Pak Budi sudah lagi menunggu Pak Budi. Nah, beliau sudah muncul. Halo Pak Budi, selamat siang. Halo Ibu Eka, luar biasa. Luar biasa ya Pak. Pak, tadi saya sempat salah menyebut judul bukunya nih Pak. How to Build a Billion Dollar Startup. Betul ya Pak bukunya? Betul, betul. Oke, oke. Nah, nanti kita kupas nih Pak, seperti apa itu. Tapi sekarang Pak Budi gimana kabarnya? Luar biasa Pak. Luar biasa, semangat. Semangat. Dan pasti selalu sehat ya Pak ya? Ya, amin, amin. Oke. Nah, Pak Budi, sekarang kegiatannya apa nih Pak? Saya banyak mengajar, saya mengajar di Bank Indonesia secara online, dan juga Oke. saya banyak connecting people ya, untuk beberapa Hmm. bank, sehingga itu membantu juga jadi other income. Oh, oke. Baik, baik, baik. Sebagai coach begitu Pak? Ya, saya lakukan coaching secara online dan juga saya membantu mensuplai beberapa material kesehatan ya untuk Oh, teman-teman. oke. Oke, baik, baik, baik. Dan kalau nggak salah ada itu ya Pak, Winner Academy atau apa yang Bapak buat saat ini? The Winner Institute ya. The Institute, sorry, The Winner Institute. Itu wadah untuk mereka yang ingin mendapatkan coaching dari Bapak atau bagaimana Pak? Betul, itu untuk coaching, training, dan juga event organizer, termasuk untuk digital marketing services, seperti social Oke, media. baik. Oke, jadi ada semuanya di The Winner Institute itu ya, Pak ya? Betul, betul. Oke, baik. Pak, sebelum kita membahas lebih jauh nih, sekarang saya pengen tahu sedikit perjalanan Bapak sampai bisa menjadi CFO ya, dan mendapatkan 2 kali sebagai the best CFO versi majalah SWA ya, Pak ya. Itu gimana ceritanya tuh, Pak? Ya, jadi
Memang saya dari kecil itu saya senang belajar, saya senang matematika, senang bahasa Inggris, dan saya tuh sebenarnya waktu SMP tuh pengennya jadi pastor sebenarnya. Tetapi Oke. Mm-mm. emak saya bilang, oh mendingan dia keberatan karena mendingan saya masuk jurusan ekonomi seperti kakak saya jadi akuntan dan juga berkeluarga gitu ya. Jadi akhirnya saya saya SMP saya masuk SMA saya masuk SMA Kanisius, lalu setelah itu saya persiapkan diri masuk UI, Fakultas Ekonomi UI ya. Jadi Hmm. karena lewat UI akhirnya setelah itu selesai saya masuk kantor akuntan Ernst Young. Oke, Nah, Ernst and Young. Mm. itulah akhirnya saya jatuh bangun itu saya belajar macam-macam lah tentang audit. Setelah itu saya berapa tahun di Ernst Young. Setelah itu saya kerja untuk Permen Mentos ya beberapa tahun. Setelah itu Susu Bendera. Setelah itu beberapa Asia Pulp and Paper. Sampai saya sempat kerja di Kuwait ya di elektronik supermarket terbesar di Timur Tengah. Oke. Di sana saya banyak belajar lah. Saya kebetulan atasan saya itu orang-orang hebat. Jadi saya banyak belajar dari atasan-atasan yang hebat. Oke, oke. Jadi itu perjalanan Bapak meniti karir sampai dengan menjadi CFO ya, Pak ya? Betul, betul. Jadi waktu saya menjadi direktur keuangan pertama kali itu saya usia 31 tahun ya. Tetapi Hmm, secara teknikal saya bagus, cuman rupanya saya ada perbedaan pandangan sama atasan saya, malah saya sempat dipecat ya pada saat usia 31 oke. tahun. Oke, menarik sekali nih. Oke. Lalu dari kejadian itu Bapak tidak berhenti sampai di situ ya, justru semakin menjadi titik balik Bapak untuk lebih up lagi gitu, Pak. Betul, betul. Jadi saya mulai melihat apa kekurangan saya, rupanya soft skill saya. Jadi kemampuan Hmm, berkomunikasi, beradaptasi dengan atasan saya itu rupanya tidak lancar ya. oke. Oke, baik-baik. Nah, Pak, eh, saya pengen tahu nih, Pak. Bapak kan bisa sampai mendapatkan The Best CEO 2 kali. Nah, itu apa yang Bapak lakukan sampai bisa mendapatkan 2 kali lagi gitu, Pak? Oke, pertama kita harus membuat semacam makalah ya. Apa apa alasan kenapa kita harus menang jadi Best CFO? Jadi kita harus bikin makalah Hmm, di mana kita harus bisa menunjukkan bukti-bukti bahwa kita itu memang berkarya di sana ya. Ternyata dari 100 CFO yang masukin makalah, saya terpilih 10 besar. Lalu setelah itu oke. kita oleh jurinya ada Prof. Roy Sembel, ada Pak Philip, dan sebagainya. Lalu dipilihlah, dikasih ranking nomor 1, 2, 3, dan Hmm. seterusnya. Oh, jadi waktu itu makalah apa yang Bapak ajukan, Pak? Saya waktu di Permen UP, apa yang saya sudah lakukan di Permen UP, misalnya membuat cost efisiensi, membuat Hmm. dashboard, terus Hmm. membuat strategic plan dan sebagainya. Oke. Waktu di yang satu lagi, perusahaan e-commerce sama juga? Bapak mengajukan makalah yang sama atau bagaimana? Ya, waktu di Zalora kan, karena Zalora itu bertumbuh dalam 4 tahun, 5 tahun menjadi 1 triliun company. Oke. Bagaimana Zalora bertumbuh 300% year on year. Bagaimana Hmm. dalam waktu singkat bisa memiliki 1.000 supplier, memiliki 2 juta customer, memiliki warehouse seluas 10.000 meter persegi, dan sebagainya. Oke, wah menarik sekali ya Pak ya. Eh, Berarti dari pengalaman Bapak ini membawa apa namanya salah satunya Zalora ya menjadi satu perusahaan yang tumbuh menjadi 1 billion ya Pak ya dalam waktu 3 tahun atau 4 tahun tadi Pak? Ya, dalam waktu 4 tahun menjadi 1 triliun Oh company ya. 1 triliun, oke 1 triliun. Nah berawal dari situ kemudian Bapak sekarang kan sudah tidak aktif lagi tuh di situ.
betul. Dan Bapak membuat satu buku tentang how to build a billion dollar startup. Itu salah satunya adalah pengalaman Bapak dari Zalora atau bagaimana, Pak? Betul, betul. Karena Zalora adalah salah satu unicorn juga di dunia karena valuasinya sampai pada saat itu ya 3,5 billion dollar. Jadi 3,5 billion. pengalaman saya tuliskan dari segi digital marketingnya, dari segi KPI-nya, keuangannya dan sebagainya. Oke, baik. Kan jadi maksud saya sebenarnya komponen apa Pak yang mempengaruhi untuk kita bisa membuat satu, contohnya tadi ya, sebenarnya Zalora itu kan termasuk salah satunya perusahaan startup ya Pak ya, bisa dibilang gitu Pak? Betul, betul, betul. Nah, bagaimana Pak? Sebenarnya kuncinya apa Pak supaya bisa startup ini menjadi, tadi Bapak bilang pertumbuhannya sangat eksponensial itu Pak? Yang pertama ada 5 hal ya. Yang pertama pasti produk yang bagus. Yang kedua timnya itu hebat-hebat. Maksudnya paling nggak di top manajemennya itu dari ex McKinsey dan sebagainya dipilih yang terbaik. Terus yang ketiga customer service-nya. Yang keempat delivery-nya. Terus yang kelima produk quality-nya. Terus juga kelengkapan brand-brandnya gitu. Mereka memiliki lebih dari 2.000 brand. Jadi dia betul tahu persis apa yang Casper butuhkan dan juga penawaran yang menarik ya dalam bentuk promo di website dan sebagainya. Oke, jadi ada 6 komponen ya Pak yang mempengaruhi. Tadi Bapak bilang produk, kemudian tim manajemennya memang berpengalaman, kemudian customer service-nya, kemudian delivery-nya, quality control, dan kelengkapan dari brand-nya. Betul, betul. Oke. Jadi kan sebenarnya waktu itu Zalora itu kan dia ini ya Pak ya, kayak marketplace sebenarnya, tapi spesifik untuk fashion dan apa sih namanya, ada sepatu, tas gitu kalau nggak salah. Saya dulu suka belanja juga tuh Pak di situ. Iya, Zalora itu punya label, dia ada sekitar 40%. Barangnya adalah barangnya sendiri, desainer sendiri, merek sendiri. Lalu ada lagi 40% itu consignment pada saat itu ya. Consignment itu branded product, mereka taruh barangnya di gudang Zalora. Lalu ada 20% lagi yang marketplace, yang barangnya itu ada di masing-masing pemiliknya. Nanti pada saat order baru kirim. Oh oke. Jadi ada beberapa model ini ya Pak, model apa namanya yang dilakukan Zalora waktu itu ya Pak ya? Betul, betul. Oke. Nah, Pak Budi, apakah sekarang nih, kondisi sekarang itu perusahaan startup itu masih sangat berkembang nih Pak, di tahun 2020 ini Pak? Iya, memang pada saat zamannya saya waktu itu yang booming itu adalah marketplace atau e-commerce ya. Lalu setelah itu 1 tahun, 2 tahun terakhir ini fintech ya. Fintech, ya, .com dan sebagainya. Tetapi sekarang ini juga yang lagi booming itu edutech seperti Ruang Guru. Oke, baik. Medtech ya seperti Klik Dokter, Halodoc dan sebagainya. Dan juga kedepannya itu segala macam yang berbau teknologi lah seperti property tech ya seperti yang pakai 3D printing. Terus juga nanti ada tech ya logistik teknologi seperti pengiriman dengan drone dan juga dengan robot ya. Sekarang medical juga sekarang sudah mulai menggunakan robot untuk pelayanan di rumah sakit ya. Terus juga nantinya ya virtual reality. Jadi kalau orang jalan-jalan itu nanti bisa dengan virtual reality di mana dia bisa merasa seolah-olah dia jalan-jalan. Wah, keren ya. Semakin lama semakin visioner sekali ya Pak ya. Betul. Nah, berarti kalau bisa dibilang nih Pak, setiap tahun itu perusahaan startup itu semakin banyak ya Pak ya, jenisnya? Jadi di Indonesia ini sudah ada 1.500 startup dan tentunya akan makin lama akan makin bervariasi ya. Jadi semakin berkembang. Jadi di awal-awalnya lebih ke e-commerce, lebih marketplace ya. Lalu
fintech, lalu setelah itu lebih ke edutech, meditech ya, eh, termasuk untuk properti teknologi, logistik teknologi dan sebagainya. Tapi kedepannya akan lengkap lah. Oke, hampir nanti dari semua sisi kehidupan itu ada startupnya gitu mungkin ya Pak ya? Betul, sehingga setiap orang itu disebut namanya Society 5.0, di mana setiap orang itu nggak harus kemana-mana, dia bisa di rumah aja, dia bisa di rumah, Oh, mm-mm. tapi dia bisa penuhi segala kebutuhannya, dari belajar, dari makanan dan sebagainya. Oke, baik, baik, baik. Nah, mungkin seperti terreflek dengan kondisi sekarang ya, Pak, yang kita work from home, semua orang di rumah itu sedikit terreflek ya, bahwa kita sebenarnya bisa melakukan apapun dari rumah, gitu ya, Pak ya? Betul, betul. Malah banyak yang bilang bahwa lebih produktif ya, karena kita meeting lewat Zoom, lewat IG Live dan sebagainya, tanpa keluar biaya transportasi, Betul, menghemat waktu, betul, biaya dan sebagainya. Jadi lebih produktif. betul, betul, betul. Apalagi dari sisi waktu ya, Pak. Kalau kita tinggal di kota besar ini kan, kalau dulu meeting kemana-mana kita habis waktu di jalan. Kalau sekarang meeting lewat Zoom aja di rumah kita bisa sambil melakukan banyak hal gitu juga ya, Pak ya? Betul, betul, betul. Ini Oke. adalah jadi akan membuat lebih efisiensi, membuat dunia lebih hijau karena polusi lebih sedikit, ya. Membuat awalnya memang terjadi penurunan karena kepanikan, karena sakit dan sebagainya ya. Ada yang beberapa menjadi korban COVID misalnya. Tapi Hmm. saya yakin itu akan bangkit kembali. Hanya masalah Oke. ini orang-orang siap apa enggak. Kalau orang-orang semua pada siap, itu kembali akan bisa bangkit. Nah, ngomong-ngomong nih Pak, tentang orang-orang harus siap nih. Apa kira-kira yang kita harus persiapkan untuk bisa bangkit lagi nih Pak dalam kondisi sekarang? Kan banyak ekonomi melemah, apapun mulai terdampak gitu Pak. Iya, jadi ada 3 hal ya. Yang pertama, bagaimana mengelola keuangannya. Oke. Yang kedua, bagaimana mengelola mental, pikirannya, motivasinya ya, mentalnya, supaya nggak down. Lalu yang ketiga itu mengelola fisiknya dan kesehatannya. Oke. Jadi yang pertama adalah mengelola keuangan, lalu secara mental, motivasi, yang ketiga adalah secara fisik supaya tetap sehat gitu ya Pak ya. Betul, betul, Oke. betul. Oke, nah Pak Budi, tadi kan Bapak bilang bahwa kita ke depan ini akan menghadapi satu apa ya istilahnya mungkin revolusi yang membuat orang ini benar-benar harus berubah gitu ya. Dalam artian kan kita kayak sekarang aja, tadinya orang yang nggak terbiasa belanja online, sekarang akhirnya mau nggak mau harus belanja online karena supermarket tutup, kemudian mall tutup gitu kan Pak. Nah, kalau menurut Bapak, model bisnis seperti apa nih Pak yang bisa survive meskipun ada kondisi seperti sekarang atau mungkin nanti menghadapi kondisi yang beda lagi, itu menurut Pak Budi seperti apa Pak? Jadi ini akan semakin ekstrim dalam arti em, seperti misalnya ya, seperti misalnya dokter-dokter yang ke rumah gitu ya, seperti Mm-mm. nanti pertama itu beli bensin, bensin yang dia home delivery ke rumah dan sebagainya. Jadi segala sesuatu itu dikerjain dari rumah. Jadi orang itu nggak kemana, Oke. kita rumahnya aja ya. Jadi bisnis, Oke. bisnis yang akan membuat kita itu lebih sehat, jadi produk kesehatan, bisnis yang membuat kita itu lebih rileks, makanya sekarang laris ranjang yang nyaman, ranjang yang mewah ya, kursi pijat, terus alat-alat masak ya, itu semakin laris karena orang sekarang di rumah aja dan mereka butuh eh, apa alat-alat yang lebih lengkap, yang lebih nyaman, yang lebih baik gitu. Oke. Itu mungkin kalau itu kan secara apa namanya Pak, produk ya Pak ya. Kalau Betul. secara bisnis modelnya sendiri Pak, seperti apa Pak? Oke, jadi akan menuju ke digital. Makanya ada
ada petinggi dari bank yang terbesar ya, itu mengatakan bahwa bank nanti akan jadi bank digital. Nanti akan mungkin bank akan berkurang banyak ya, karena bank digital itu artinya bank itu bukannya orang harus ke bank, tapi segala sesuatunya dilakukan lewat digital. Deposit, transfer, dan sebagainya, pinjaman dan sebagainya ya. Sehingga bank menjadi digital. Lalu kayak rumah sakit juga, mereka ada pelayanan yang ke rumah ya kan. Terus juga food ya, akan semakin banyak orang yang makanan diantar ke rumah gitu. Jadi food Food delivery. Ya, oke. Oh, berarti semuanya akan menuju ke digital ya, Pak. Even tadi Bapak bilang nanti lama-lama beli bensin juga lewat digital, orangnya datang ke rumah untuk ngisi bensin, gitu ya, Pak ya? Betul. Sekarang makanya Pertamina kan sudah launch My Pertamina. Itu ada Betul. selebriti sudah mulai mengendorse supaya orang mendownload My Pertamina ya. Sehingga orang dan sebagainya bensinnya datang ke rumah. Oke. Jadi memang sampai ke situ ya, Pak ya. Bahkan tadi Bapak bilang nanti kalau ada virtual reality di mana kalau kita mau, ini mungkin untuk bisnis travel ya, Pak. Orang misalnya mau travel ke negara A. Nah, dia lihat dulu nih itinerary-nya kemana aja tuh lewat virtual reality. Mungkin seperti itu, Pak. Betul. Jadi tour guide-nya itu yang akan terbang. Dia akan terbang sendiri. Nanti kita bisa merasakan suasana di pesawat. Nanti kalau misalnya kita mendaki Gunung Everest misalnya. Jadi tour guide-nya yang mendaki, kita cuman melihat dan merasakan seolah-olah kita di sana. Oh gitu. Nanti nggak bisa selfie dong Pak kita, Pak? Lewat IG Live kita kan bisa selfie nih. Oh iya. Nah, screenshot ya. Iya. Nah Pak, menarik nih, karena kan sekarang juga sudah mulai ada apa tuh Pak? Kita bisa pesan dari sekarang untuk kita mau ke bulan ya atau ke Mars, saya lupa deh Pak. Untuk kita pokoknya keluar angkasa lah, kita travelnya mau ke sana gitu. Iya, Elon Musk Musk, membuat travel. betul. Nah, itu salah satu dari apa ya, masa depan yang memang sudah akan menuju ke sana gitu ya Pak ya? Iya, jadi Elon Musk ini sudah menjajaki possibility kalau kita bisa hidup di Mars ya. Paling tidak kita kalau mau jalan-jalan bisa, karena kalau dengan teknologi virtual reality kita bisa merasakan suasananya seperti aslinya ya. Oh, jadi konsepnya Elon Musk itu juga VR ya Pak? Iya, enggak, yang kemarin dia nggak VR, dia betul-betul teknologi bagaimana supaya ke Mars itu murah. Ke Mars itu kayak Amerika, ya kan? Kemarin-kemarin kan kalau ngandelin NASA apa segala macam, ke Mars itu mahal banget gitu. Betul. Tapi bisa bikin yang super murah. Jadi orang mau jalan-jalan ke Mars itu mungkin biayanya hanya 2 kali biaya ke Amerika misalnya dari Indonesia. Oke. Tapi itu bukan VR ya, benar-benar kita ke sana ya Pak ya? Benar-benar ke sana. Tetapi bagi yang tidak mampu, mestinya nanti dikasih. Bisa menggunakan VR gitu ya Pak ya? Betul. Sekarang di Jakarta aja sudah ada yang mulai ngajak jalan-jalan dengan VR ya, dengan virtual surfing. Sudah ada. Oh sudah ada Pak? Oh gitu. Itu konsepnya juga sama kayak tadi. Jadi yang jalan adalah si tour guide-nya. Kita tinggal lihat aja, merasakan dari alat apa gitu. Oke. Masuk makannya itu, makan siangnya dengan apa, kita hanya bisa melihat aja itu. Oh, mungkin cara supaya lebih meresapi Pak. Jadi kita tanya Pak, menunya apa, terus kita sambil makan juga di rumah gitu kali ya Pak ya? Betul. Oke, menarik sekali nih Pak kalau kita ngomongin ke depan nih. Nah, sekarang nih menurut Pak Budi, startup apa yang paling cocok dan akan berkembang ke depannya Pak? Startup yang jenis apa? Maksud saya lebih ke apa yang di apa sih namanya? Yang diangkat, dalam artian misalnya kalau dulu kan dari sisi apa namanya startup
mungkin dari kemarin transportasi sudah, kemudian travel juga sudah banyak. Nah, ke depan ini Pak yang akan berkembang itu di bidang apa Pak startupnya? Jadi saya lihat itu edutech ya, education Edu, technology. oke. Lalu yang kedua meditech, medical technology. Nanti kita bisa dioperasi oleh robot itu. Oh, oke. Jadi ke depan itu lebih ke teknologi dan itu dioperasikan oleh robot gitu ya Pak? Betul, jadi dengan robot, dengan drone ya, dengan virtual reality. Waduh, berarti akan lebih banyak karyawan-karyawan yang nanti sudah tidak di-hire lagi dong Pak oleh perusahaan Pak, diganti dengan robot Pak. Iya, nah, maka dari itu kita harus menyiapkan diri lah untuk bisa mempelajari ilmu-ilmu teknologi yang kita harus siap-siap tuh. Jadi kalau pada saatnya nanti mobil bisa jalan sendiri ya, di Amerika dengan teknologi 5G itu mobil Tesla sudah bisa tanpa driver ya. Betul, Nanti betul. 1 tahun lagi atau berapa tahun lagi, seperti kita tahu itu Telkom sudah launching teknologi 5G, tapi belum terlalu populer ya. Tapi once itu ready, maka nanti siap-siap yang mobil tanpa driver. Oke, baik, baik, baik. Nah Pak, mungkin kita sebagai apa namanya? Tadi Bapak bilang kan kita sudah harus siap nih dengan kondisi ke depan teknologi semakin maju. Nah, kita apa yang harus kita persiapkan supaya kita tidak tergilas nih Pak dengan dunia yang sudah berubah ini Pak? Yang pertama mindset. Mindset dalam arti aware, menyadari dan mengetahui ya. Pertama, aware dulu bahwa ini eranya VUCA. VUCA itu volatile, di mana perubahan sangat cepat, sehingga perilaku kita itu harus seperti cheetah. Artinya, Kita, ya, cheetah itu hewan yang bisa lari 105 km per jam, yang pada saat kijangnya belok ke kanan, dia harus bisa belok ke kanan. Jadi dia bisa cepat, sehingga gesit lah. Dan juga kalau cheetah itu berburu, dia biasa kolaborasi, dia tidak sendiri, tapi bersama teman-temannya. Jadi kita harus merubah gaya, pola pikir, dan perilaku kita, termasuk kan volatile, lalu singkatannya itu ada uncertain ya, di mana tadinya itu bisa diprediksi menjadi tidak bisa diprediksi, maka kita perlu gayanya itu seperti hamster. Hamster itu binatang yang sering dijadikan kelinci percobaan ya, di mana mencari way out, mencari solusi. Jadi kita fokus pada solusi bukan pada masalah. Lalu yang ketiga, perilakunya itu bukannya sebagai conqueror tapi sebagai explorer. Jadi kita itu mengeksplor possibilities, mengeksplor idea-idea gitu. Jadi jadi perlu mindset dan belief yang baru bahwa kita percaya bahwa teknologi itu bisa membantu kita dengan robotik, dengan 3D printing, kita bisa bikin rumah dalam waktu 1 hari, 2 hari, rumah bisa jadi ya. Lalu juga dengan virtual reality dan sebagainya, kita bagaimana menguasai teknologi untuk membantu kita lebih mudah, lebih efisien. Oke, Pak, berarti mungkin yang terjadi di China waktu wabah Wuhan awal-awal itu, mereka bisa membangun rumah sakit hanya dalam waktu beberapa hari itu salah satunya dengan teknologi ini ya Pak ya? Ya, saya yakin seperti itu. Even mereka menggunakan drone untuk memperingati setiap orang yang ada di jalan. Setiap orang yang ada di jalan itu bersuara akan bilang ini, hey, go home gitu. Oke, luar biasa teknologi memang ya Pak. Pak, ini ada pertanyaan, boleh saya angkat dulu ya Pak ya? Ya. Dari Bapak Luki Iskandar nih. Pendidikan seperti apa yang harus kita hadapi untuk teknologi yang cepat ini Pak? Pendidikan seperti apa? Oke, yang pasti pendidikan tentang
misalnya tentang membuat aplikasi, tentang mungkin kalau fakultas itu jurusan misalnya jurusan bisnis online, jurusan artificial intelligence, big data, terus Oke. semua yang membuat menggantikan kecerdasan manusia ya, lalu termasuk virtual reality, robotics dan sebagainya, teknologi masa depan yang nantinya akan membantu kita lebih efisien, apalagi bila mana kondisi pandemik ini, let's say masih terus seperti ini, selama vaksin belum ditemukan ya. Oke. Jadi memang ada sekarang sudah apa namanya, kita bisa fokus ke pendidikan yang mengarah ke apa sih teknologi gitu ya Pak ya, ke depannya ya Betul. Pak ya. Tapi Oke. tentunya kreativitas penting ya, kreativitas, inovasi, leadership. Oke. Mungkin kalau berhubungan dengan kreativitas itu adalah seperti yang Bapak bilang tadi, untuk bisa tetap survive kita sekarang bukan sebagai conqueror lagi, tapi sebagai explorer ya Pak ya. Betul, betul. Nah, kalau explorer itu kan akhirnya memunculkan ide-ide penemuan baru begitu ya Pak ya. Betul, betul. Betul, betul. Bagaimana manusia lebih menggunakan imajinasi daripada pengetahuan ya. Kalau dulu Oke. gitu, buku-buku pengetahuan itu sesuatu, tetapi sekarang ini bagaimana menggunakan teknologi dan imajinasi. Oke, menarik sekali nih Pak. Berarti nanti orang-orang dengan kecerdasan emosional yang otak kanan ya Pak, yang suka berimajinasi itu akan bisa lebih maksimal menggunakannya gitu Pak. Betul, betul. Nah, kalau untuk kita yang belum terbiasa nih Pak, kan kita kan apa ya namanya, belum terbiasa punya imajinasi yang ke depan nih. Kalau orang yang apa terbiasa dengan berimajinasi itu kan akan lebih mudah mengadaptasi ini. Nah, kalau untuk kita yang mungkin tidak terbiasa punya ide visioner, itu tipsnya ada nggak dari Pak Budi nih? Ya, kita harus kembali seperti waktu kita kecil dulu, di mana kita bisa berimajinasi tanpa batas ya. Kita harus kembali seperti ini lagi, di mana imajinasi kita itu sangat tinggi banget sampai seringkali yang mematikan dari orang dewasa yang melarang kita berimajinasi ya. Jadi Betul, kita betul. balik seperti anak kecil dan kita harus believe seperti yang Albert Einstein mengatakan bahwa imajinasi itu lebih penting daripada ilmu pengetahuan. Oke. Makanya kenapa banyak penemuan-penemuan karena banyaknya imajinasi kita ya Pak. Dulu kan Betul. mungkin dulu kan mungkin kita mikirnya kayak sekarang aja lah, kita nonton film kan yang science fiction itu kan sepertinya itu sesuatu yang nggak mungkin dulu ya Pak. Ternyata Ya, sekarang sudah ada apa trip ke Mars gitu ya. Padahal dulu kan nggak. Artinya ke depan akan begitu terus ya Pak ya, semakin seperti itu ya Pak. betul, betul. Apa yang bisa diimajinasikan manusia itu bisa direalisasikan. Oke, baik, 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 baik. Misalnya kita membangun rumah mewah misalnya, itu pun sebelumnya ada di pikiran kita atau bisa digambarkan oleh arsitek ya. Jadi selama bisa imajinasikan itu bisa diciptakan. Oke, baik, baik. Jadi memang harus memperbanyak berimajinasi nih sekarang nih Pak. Betul, betul. Oke, nah Pak Budi, kan sekarang ini kan orang-orang kalau tadi Bapak, kita dari tadi kan ngobrolnya sesuatu yang ke depan terus ya Pak ya. Tapi kita masih banyak juga teman-teman yang apa ya, masih berprinsip konvensional nih Pak. Dalam artian karena mungkin experience-nya mereka di konvensional itu sudah bagus, experience-nya dalam tanda kutip, sudah mendapatkan experience bagus, akhirnya untuk berubah ke sesuatu yang baru itu sangat sulit nih Pak. Nah, bagaimana untuk merubah mindset itu Pak? Iya, jadi memang otak kita itu selalu terbiasa dengan yang nyaman ya. Terbiasa Betul.
sesuatu yang kita kenal, ya kan? Nah, salah satu caranya adalah mulai dengan hal-hal kecil. Perubahannya dengan yang kecil dulu, jangan langsung besar ya. Mulailah dengan hal yang, misalnya kita itu malas olahraga, mulailah dengan jalan kaki yang pendek dulu ya. Nanti lama-lama besoknya lebih panjang, lebih jauh lagi dan lebih jauh lagi. Jadi mulai dengan hal yang kecil dan mulai segera gitu. Karena perubahan itu dimulai dengan kebiasaan, dan kebiasaan itu harus dimulai dengan satu perbuatan, satu tindakan ya. Satu tindakan yang kalau diulang-ulang lama-lama jadi kebiasaan. Oke. Jadi harus dilatih untuk menjadi kebiasaan. Lakukan dengan sesuatu yang sederhana dulu gitu ya, Pak? Betul. Oke. Lebih susah mana sih, Pak, kita merubah mindset dari konvensional menuju digital atau merubah kebiasaan dari konvensional menuju digital? Menurut saya itu tergantung kesiapan orang itu mau berubah atau tidak. Karena seperti saya misalnya, saya bikin kemarin video yang saya share juga ya tentang bagaimana bangkit, bertahan dan sebagainya. Saya bisa membuat suatu film dari PowerPoint slide. Saya hanya belajar kurang lebih ya sejam, tapi benar-benar sehari 2 hari menyiapkannya, menyiapkan PowerPoint-nya dulu, setelah itu disisipkan. Mungkin itu belajar karena trial dan error, karena mencoba. Padahal sebelumnya saya sama sekali bikin video seperti itu ya, bisa menampilkan dari gambar, dari konsep, bagaimana kita bisa mencari gambar dari Google dan dari Google, kita bisa bikin satu materi dalam waktu beberapa jam, even dalam 1 hari 2 hari itu sudah jadi materinya. Nah itu salahnya kita mau apa enggak berpikir bahwa kita mencoba trial dan error, dan sebenarnya bagaimana kita bisa bekerja. Oke, baik. Mungkin gini Pak, dengan kondisi pandemi seperti ini, orang menjadi mau untuk berubah kali ya Pak. Tadinya kalau nggak ada pandemi ya, kalau nggak ada pandemi kan tidak ada yang memaksa kita untuk berubah ke digital gitu. Betul, jadi memang orang itu kalau dipaksa pasti bisa. Misalnya kalau kamu nggak digital, kamu akan kelaparan misalnya, pasti akan bisa. Asal yang istilahnya ini survival of the fittest, yang nggak bisa ya akan mati, istilahnya go digital, do or die. Istilahnya kalau kita do ya kita die, karena itu satu skill yang memang harus dimiliki. Betul banget Pak. Do or die ya Pak ya? Oke, baik. Pak Budi kan saya lihat juga di komite.id itu ada upaya untuk melandaikan kurva COVID-19 dengan ICT dan AI ya Pak. Betul. Itu tentang apa sih Pak sebenarnya Pak? Sebenarnya dengan tracking ya, nanti akan ada aplikasi yang men-tracking setiap orang yang positif COVID, siapa aja. Itu nanti kalau kita ada helm, ada kacamatanya, kita di jalan bisa lihat statusnya hijau, yang kuning, yang merah itu siapa aja. Kita bisa tahu titiknya ya. Dengan teknologi itu men-tracking. Kalau setiap orang menggunakan aplikasi, malah sekarang ada teori konspirasi ya, yang mengatakan Bill Gates itu menyiapkan vaksin, di mana vaksinnya itu ditaruh di tangan ya, dan setiap orang bisa ketahuan dia di mana, statusnya dia apa, dan sebagainya. Oh, jadi itu itu bacanya lewat apa Pak? Kok bisa dia mengidentify ini positif, ini enggak Pak? Dibaca lewat apa Pak? Kalau di China sekarang ini setiap orang itu mereka ada statusnya. Misalnya Pak Frans ini statusnya apakah pasien, apakah positif atau apa. Jadi setiap saya keluar rumah, saya ke
let's say ke jalan raya itu ada kayak kamera di mana saya harus foto diri yang Oh, oh, berarti nanti setiap masuk gedung, masuk mall dan sebagainya, mereka tracking saya terus. oh, jadi itu di tracking berdasarkan big data yang ada ya, Pak? Data Betul, dari kita masing-masing yang dipunyai oleh negara gitu. Nanti di match dengan status terakhir kita gitu ya, Pak ya? betul, betul, Oke. betul. Nah, Kak, kalau saya nih Pak malah kepikirannya gini Pak, wah ada nggak ya nih alat yang bisa lihat virus gitu ya? Kita pakai alat bisa lihat virus, jadi ketahuan, oh ini ada virus nih di meja, jadi saya nggak mau megang meja itu gitu Pak. Kira-kira gimana tuh Pak? Ya, ini juga salah satu ide bagus menurut saya ini bisa. Hanya Bisa, masalahnya orang berpikir nggak seperti itu karena kalau ada kaca pembesar dan sebagainya kita pakai kacamata tentunya ya. Artinya betul. pakai Pakai alat, kacamata. kita pakai alat, entah kacamata atau apa yang bisa melihat. Jadi kan kita nggak was-was nih, kayak sekarang kan nggak boleh keluar rumah ini kan sebenarnya karena tidak terlihat ya Pak virusnya gitu loh. Nah, Betul. itu gimana menurut Bapak tuh? Ya menurut saya kalau memang saintis itu mau bikin kacamata yang bisa melihat COVID dengan bentuknya yang ada gerigi-geriginya ya, itu Betul. bisa banget. Menurut saya bisa banget. Hanya Iya. itu aja, hanya masalah waktu sama investasi dari perusahaan yang membuat itu. Ya, sebenarnya itu bisa dilakukan ya Pak, hanya masalah waktu dan dana ya Pak ya. Betul, betul. Oke, oke. Nah, eh, jadi tadi apa namanya Bapak yang sebutkan bahwa nanti Bapak ini sedang mengembangkan Pak komite.id ini untuk membuat apa tadi Pak artificial intelligence yang bisa aplikasi yang bisa mendetek ini orang dalam status apa. Itu akan diterapkan di Indonesia Pak atau gimana? Ya sekarang kan sudah mulai nih, ada namanya aplikasinya itu apa peduli gitu ya, saya lupa ya. Itu di mana setiap orang bisa dengan Bluetooth-nya, kalau mengaktifkan Bluetooth-nya dan sebagainya, bisa tertracking ini Pak Frans statusnya apa, dan itu ada satu aplikasi yang nanti bisa tahu siapa aja statusnya apa dan dia lokasinya di mana gitu. Oke, dan itu sedang dikembangkan di Indonesia Pak. Ya, sedang dikembangkan dan sudah mulai lah. Karena yang download itu ini baru sekitar seminggu 2 mingguan ya. Oke. Itu salah satunya Bapak tuh yang ada di balik layarnya, Pak. Bukan, jadi ada timnya yang memang kebetulan foundernya komite.id. Memang kita ada WhatsApp grupnya lah, ada tim yang membuat aplikasi itu ya. Oke. Tapi langsung lah indirect. Oke, baik, 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 baik. Oh, itu diharapkan bisa melandaikan kurva COVID ini ya, Pak ya? Sebenarnya melandaikan kurva COVID itu dengan kita stay home, dengan PSBB itu, makanya kita itu salah satu cara yang efektif ya, dengan virusnya itu di rumah sehingga tidak bisa disebarkan. Itu cara efektif yang dilakukan pemerintah. Kalau tracking itu bisa menyusul nanti karena mungkin ini bisa berlangsung sampai Juni atau Juli atau Agustus ya. Mudah-mudahan nanti sekitar bulan Juni ini sudah ready. Oke, sekitar bulan Juni sudah ready nih Pak aplikasinya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Kemarin saya sempat ini Pak, saya taunya yang itu loh Pak, ada juga Pak dari kementerian ya aplikasi yang bisa. Jadi kalau kita di satu tempat, kemudian handphone kita bunyi, itu berarti di situ ada tracking orang yang pernah positif COVID ke situ atau bagaimana itu? Itu salah satunya, Pak. Iya, ya itu salah satunya juga. Oke, itu sama seperti itu konsepnya atau ada yang berbeda? Itu beda, itu aplikasinya beda itu. Oke, beda. Kalau yang Bapak dan tim sedang kembangkan ini lebih komprehensif ya, Pak ya? Seperti yang di China. Oh, baik, baik, baik. Seperti yang di China. Oke, baik. Oke, Pak. Kemudian nih,
Apa tips dari Bapak nih untuk para pemilik bisnis di saat kondisi COVID pandemik seperti sekarang nih Pak? Jadi ada juga ya untuk pemilik bisnis yang terpuruk karena bisnisnya nggak jalan, itu dia bisa survival mode dengan jual seperti misalnya alat-alat kesehatan, masker, APD, bahan emas dan sebagainya, dan juga termasuk makanan kesehatan yang dibutuhkan orang. Ada beberapa perusahaan yang tadinya melakukan training seperti ini, bisnisnya makanan, dan ternyata ramai banget permintaannya dan itu bagus, jadi dia bisa pivot dari perusahaan training menjadi perusahaan kuliner ya. Sementara. Sementara, baik. Betul. Baik. Jadi menurut Bapak, tipsnya untuk kondisi sekarang bagi para pebisnis, gunakan opportunity yang ada. Karena sekarang ini opportunity-nya orang lagi butuh, contoh ya Pak, lagi butuh vitamin, kemudian yang berhubungan dengan kesehatan, kita bisa beralih ke situ gitu ya Pak. Atau tadi seperti contoh Bapak adalah dari tadinya training berubah menjadi kuliner ya Pak ya, karena memang tahu sekarang orang lagi di rumah aja, biasanya tuh butuh delivery makanan gitu ya Pak. Dan sekarang bisnis makan, kebetulan saya ada satu startup namanya Wakuliner ya, itu booming banget, terus termakanan ke rumah sakit ya. Oke, baik. Oke, itu startup kuliner ya Pak ya? Namanya wakuliner.com. Aplikasinya aplikasi. Itu aplikasinya isinya apa Pak? Apakah tentang food delivery atau apa? Jadi di sana itu kita misalnya mau pesen McD, KFC, mau pesen segala, ada lebih dari 6.000 vendor ya. Itu bisa diantar ke rumah. Masuk oleh-oleh ya. Jadi apapun kuliner yang ada di situ, misalnya ayam goreng geprek, apa segala macam, kita bisa order, ada menunya, bisa diantar ke rumah, bisa pembayaran di rumah. Oh, menarik sekali. Ini saya udah catat nih, Pak. Nanti saya mau buka-buka nih. wakuliner.com ya, Pak ya? Ya. Oke. Ya. Itu milik Bapak atau gimana, Pak? Saya salah satu mentornya di situ. Saya salah satu foundernya juga. Oh, baik. Nah, mungkin buat teman-teman yang masih gabung dengan kita sekarang nih Pak, kalau ada yang ingin berkonsultasi dengan Bapak atau mungkin mengikuti pelatihan atau apa, apakah Bapak ada wadahnya atau seminarnya atau apa yang mungkin Bapak ingin sampaikan Pak? Iya, mungkin bagi teman-teman bisa catat WA saya ya, atau bisa nanya langsung ke saya, karena biasa kita lakukan itu sesuai dengan permintaan. Kita ada training tentang digital marketing, tentang business coaching, tentang topik-topik bisnis lainnya sesuai dengan kebutuhan. Jadi kita banyak customs. Oh, jadi ini bisa berdasarkan request ya dari klien gitu ya Pak? Betul. Oke, baik. Nah, Pak Budi kan berarti kita bisa kolaborasi juga nih Pak ya? Dari sisi keuangan ya, dari sisi mentor keuangan. Oke, baik. Oke, kalau gitu teman-teman mungkin yang berminat bisa follow Pak Budi juga, ada di atas nih, bisa diklik. Di situ juga Pak Budi suka memberikan informasi kalau di bio beliau ada juga nomor WhatsApp-nya ya Pak ya, dan bagaimana untuk bisa mengikuti coaching dari Pak Budi ya Pak ya. Ya, betul. Oke, Pak. Lalu pesan Bapak nih untuk teman-teman yang masih stay ini apa nih Pak di kondisi seperti sekarang ini Pak? Jadi pesan saya ya stay home, stay healthy, learning ya, kesempatan untuk belajar, terus kesempatan untuk bersilaturahmi secara online dengan kerabat-kerabat kita ya, dengan keluarga, dengan teman-teman yang dulu kita dekat ya, di sana itu kita bisa dapat bisnis baru. Jadi gunakan ini untuk bisa lebih sehat, lebih pintar, lebih baik ya. Oke, baik. Jadi karena kita sebenarnya punya banyak waktu saat ini ya Pak ya,
Jadi isi dengan hal-hal yang positif dan membangun dan juga berkolaborasi, Pak. Karena di situ akan muncul bisnis-bisnis baru, opportunity baru yang kita bisa pergunakan, gitu ya Pak Budi ya. Ini adalah eranya giving, loving, caring, and forgiving ya, dan collaborating. Setuju sekali Pak, luar biasa banget. Oh ya Pak, boleh nggak saya, ini ada satu hal yang kemarin saya nonton di YouTube-nya Bapak, ini tentang waktu Bapak diundang ke salah satu stasiun TV. Di situ Bapak cerita tentang bagaimana masa kecil Bapak yang dari keluarga sederhana, kemudian tiba-tiba ketemu dengan guru SD ya Pak, tapi Bapak tidak ingin menyapa guru SD Bapak nih, karena Bapak malu. Mungkin bisa ceritakan sedikit nih Pak, kenapa waktu itu begitu Pak? Iya, jadi ayah saya kan seorang supir mikrolet ya, jadi pada saat itu supaya hemat saya ikut mobil ayah saya. Pada saat saya biasa jalan kaki baru setelah itu transportasi jalan kira 1 kilometer. Lalu setelah itu, ternyata ada mobil ayah saya, tapi arahnya bukan arah ke sekolah, tapi ke arah yang lain. Karena saya pikir mau hemat, saya ikut. Ternyata ada saya di situ. Nggak lama kita jalan, guru saya masuk. Budi, kamu dari mana? Saya bingung. Saya bingung jawabnya karena arah saya tidak searah ke arah sekolah kan. Jadi saya juga nggak mau bilang ini ayah saya atau ini. Saya diam aja, saya bingung, I'm speechless. Oke, baik. Bilang, Bu, itu Budi, itu anak saya. Waduh, padahal udah ini ya, malah bapaknya cerita. Anyway Pak, tapi kita tidak bisa memilih kan Pak, kita lahir dari siapa atau di kondisi seperti apa. Tapi kita bisa menentukan kan Pak, kita akan menjadi apa. Nah akhirnya sekarang seperti Pak Budi, sekarang menjadi orang yang sangat luar biasa seperti sekarang. Amin, amin. Ya, jadi kalau kita mau, itu kita bisa kok. Hanya masalah kita mau nggak kita belajar, kita berkorban, fokus pada goal atau dream kita. Mau nggak kita belajar dari orang yang sudah sukses ya. Saya yakin kalau kita mau pasti bisa. Betul sekali Pak. Saya sangat setuju. Luar biasa banget ilmu Bapak hari ini. Oke, saya lihat dulu Pak. Mungkin ada teman-teman yang saya belum sempat sapa-sapa nih. Ada pertanyaan lagi? Sudah tidak ada pertanyaan. Mungkin teman-teman masih ada beberapa menit. Jika ada pertanyaan silakan di chat. Nanti akan kita bahas. Di sisa waktu kita masih ada sekitar karena kita dibatasin waktu nih. Masih ada sekitar 7 menit nih, teman-teman. Mungkin ada yang ingin bertanya kepada Pak Budi. Oke, sambil menunggu nih. Gimana Pak? Gimana Pak? Kalau kita punya penghasilan aktif dan penghasilan pasif. Penghasilan pasif itu yang kalau kita nggak kerja pun kita dapat uang. Misalnya dari nulis buku, dari menjadi speaker dan sebagainya ya. Dari punya properti, dari properti, dari punya aset yang bisa disewakan dan sebagainya. Jadi sehingga pada saat kita atau punya bisnis network atau bisnis jaringan, sehingga kita tidak kerja pun kita bisa tetap dapat penghasilan ya. Atau punya bisnis, atau misalnya Pak Yusuf Hamka itu dia yang punya jalan tol ya. Pada saat dia tidur pun jalan tolnya terima uang terus. Pada siang hari ya kan. Jadi bisnisnya terus bisa mendapatkan uang buat dia. Oke, baik. Berarti kita sudah harus membangun aset-aset yang bisa menghasilkan uang saat kita tidur ya Pak? Betul, either itu bisnis atau network seperti network marketing ataupun online ya, ataupun membuat intellectual property seperti nulis buku, nyanyi dan sebagainya, sehingga kita bisa dapat walaupun kita nggak aktif bekerja. Oke, baik. Nah, Pak Budi kan mau lagi bikin buku lagi ya Pak? Kalau nggak salah ya Pak? Ya, saya ada
ada buku yang judulnya 10 Times Your Income with Digital Marketing. Oke, 10 times your income with digital marketing. Wah, menarik sekali nih, Pak. Sudah rilis, Pak, Iya. bukunya? Bukunya belum rilis, tapi sudah ready. Tinggal kalau ada yang tertarik untuk membeli, bukunya sih ready. Boleh, boleh, boleh. Saya tertarik nih, Pak. Kira-kira tentang apa tuh, Pak? Secara ininya aja, garis besarnya, Pak. Tentang bagaimana cara untuk mendapatkan penghasilan yang 10 kali lebih besar dari yang sekarang dengan memahami digital ya. Dengan memahami saat ini apa aja platform-platformnya dari marketplace maupun dari social media, bagaimana jualan lewat social media, lewat Instagram dan sebagainya, termasuk bagaimana membuat e-commerce sendiri atau website sendiri yang Anda di situ bisa jualan. Jadi mengajarkan tentang media-media yang bisa dipilih, termasuk mindset-nya harus bagaimana, lalu tekniknya bagaimana. Oke, baik-baik. Pak, ini ada pertanyaan nih dari Pak Norman. Menurut Bapak, khusus para musisi kawinan, kira-kira model usaha digitalnya seperti apa ya? Dari Pak Norman nih, Pak. Oke, kalau di India itu ada platform di mana musisi bisa perform secara online di platform. Jadi orang bisa order ya, bisa order lewat platform. Nah, ini itu salah satu opsi di mana orang bisa perform lewat digital. Tapi juga bisa yang musisi untuk kawinan ini ya. Betul, untuk kawinan. Permainan musik dan vokal ya. Tentu dengan aktif di sosial media, di YouTube ya, supaya orang mengenal dirinya, dia bisa branding, sehingga akhirnya orang tertarik untuk mengundangnya sebagai pengisi di sana. Oke, jadi mungkin tadi bisa melakukan, sekarang kan karena kawinan juga mungkin tidak ada gitu ya, jadi dia bisa melakukan nyanyi di sosial media untuk mempopulerkan dirinya ya Pak, sehingga mungkin ada job yang akan datang gitu kepada beliau. Betul. Pada saat beliau menunjukkan kebisaan beliau sebagai penyanyi gitu ya Pak ya, kurang lebih. Bisa menggunakan IG Live, menunjukkan karya-karyanya lewat YouTube. Betul, setuju sekali Pak, setuju sekali. Oke, Pak Budi, terakhir nih, saya pengen tahu definisi wealthy menurut Pak Budi apa nih Pak? Kalau menurut saya kekayaan itu adalah kita bisa punya banyak teman ya, banyak teman yang hebat-hebat ya, yang teman yang kaya banget, teman-teman yang selebriti banget ya, dengan karena teman-teman kita bisa membawa rezeki buat kita. Betul. Yang kedua juga intellectual property kita, kemampuan skill kita, terus personal branding kita, sehingga kita itu bisa dikenal. Karena kadang saya sering kalau jalan ke pameran. Wah, gimana? Bisa diulang Pak? Tadi putus, gimana? Ya, kadang ke pameran, saya ketemu murid saya, malah saya dikasih makanan, dikasih produk-produk ya, karena saya dikenal. Saya pernah naik Grab, di mana supir Grabnya itu kenal sama saya, dan dia tidak mau dibayar. Oke, baik. Baik, luar biasa. Pak, ini 1 menit terakhir nih, ada yang nanya dari Pak Santonio, beli bukunya di mana Pak? Buku yang tadi Bapak sedang mau publish ini. Oke, bisa direct message ke Instagram saya, atau bisa WA ke 0822 9894 6861. Oke, mungkin bisa lihat di IG Pak Budi ya, di situ juga ada kontak personnya ya Pak ya. Oke. Betul. Baik kalau gitu Pak Budi, terima kasih banyak atas waktunya Pak. Ya, sama-sama. Senang banget saya bisa ngobrol sesuatu yang visioner banget nih Pak. Sama-sama, senang Eka. Oke, baik kalau gitu sukses selalu dan tetap jaga kesehatan ya Pak Budi.
Ya, 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 amin. oke. Yuk semua teman-teman yang sudah nonton, sampai jumpa lagi dan tetap jaga kesehatan. Ya, selamat siang. Bye.